Hari libur pergi dengan Pak Hidayah. Diajaklah aku ke kolam renang. Jangan sampai kita lupa beribadah, atau kelak hidup tak tenang. Shalom, saudara yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih untuk kebersamaan kita belajar firman Tuhan pada hari ini dalam renungan pagi. Dan biarlah kita memuliakan Tuhan melalui ibadah kita pada pagi ini. Mari kita mulai dengan doa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan, perlindungan, penjagaan, kebaikan Tuhan, berkat dan kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Kami dapat bangun dari tidur dan memperoleh sukacita, semangat, dan memuliakan Engkau. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang Tuhan berikan membawa kami pada semangat dan tekad yang semakin kuat untuk hidup dalam kasih karunia-Mu dan memuliakan Engkau bersama-sama orang-orang yang ada di sekitar kami, dan hidup kami semakin diubahkan memuliakan Engkau selalu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Raja Tuhan dan penebus dosa kami, yang memberikan kami keselamatan. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Hari Sabat diciptakan oleh Kristus. Mari kita baca bersama-sama ayat hafalan kita pada pagi ini yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 16. Firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara, Sabat telah disucikan pada waktu Kejadian, sebagaimana telah diurapi bagi manusia. Hari Sabat bermula pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Tertulis dalam Ayub 38 ayat 7. Damai di seluruh dunia karena bumi berada dalam keselarasan dengan surga. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan Dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Baca Kejadian 1 ayat 31. Oleh karena Ia telah berhenti pada hari Sabat, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Diasingkan untuk suatu maksud yang suci, diberikannya kepada Adam untuk hari perhentian. Itulah peringatan pekerjaan penciptaan dan menjadi tanda kuasa Allah dan kasih-Nya. Alkitab berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, menyatakan sebab tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dari karyanya. Kejadian 2 ayat 3, Mazmur 1:11 ayat 4, dan Roma 1 ayat 20. Segala sesuatu telah dijadikan oleh anak Allah, di mana tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Baca Yohanes 1 ayat 1-3. Karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Sabat adalah termasuk di dalam hukum yang diberikan di Sinai, tetapi itu bukanlah pernyataan yang pertama tentang hari perhentian. Umat Israel telah mengetahuinya sebelum datang di Sinai. Di dalam perjalanan ke sana, Sabat itu telah dipelihara. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa, sebagaimana halnya dengan 10 hukum. Dari hukum itu, di mana hukum keempat adalah salah satu di antaranya, Kristus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Khalik. Dan apabila Eden akan kembali mekar bersemi di atas dunia, maka hari Sabat Tuhan yang suci akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada pada naungan matahari. Sabat berganti Sabat. Penghuni dunia yang telah dibarui itu akan naik sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Tertulis dalam Matius 5 ayat 18 dan Yesaya 66 ayat 23. Renungan pagi kita pada hari ini dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 298 dan
halaman 300. Sahabat yang dikasihi Yesus, apakah hari Sabat itu? Kita bisa baca dari Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata Sabat berasal dari kata Ibrani yang artinya istirahat. Sebelum kebangkitan Yesus Kristus, hari Sabat memperingati hari istirahat Allah setelah Dia menyelesaikan penciptaan. Itu merupakan sebuah tanda dari perjanjian antara Allah dan umatnya. Kita membaca dalam kitab Kejadian bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 periode waktu yang disebut hari, di mana tertulis, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Kejadian 2 ayat 2-3. Sekarang Sabat juga memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Hari Sabat adalah hari ketujuh. Itu adalah hari kudus yang ditetapkan oleh Allah bagi kita untuk beristirahat dari pekerjaan sehari-hari kita serta beribadat kepadanya. Dan yang paling penting sekali adalah Yesus beristirahat di kubur pada hari Sabat, hari ketujuh. Di mana saudara? Tujuan hari Sabat adalah Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat dibuat untuk kepentingan kita manusia. Lihat dalam Markus 2 ayat 27. Tujuan Sabat adalah untuk memberi kita suatu hari khusus dalam seminggu untuk mengarahkan pikiran dan tindakan kita kepada Allah. Itu bukan sekadar hari untuk beristirahat dari pekerjaan. Itu adalah hari yang sakral untuk diluangkan dalam peribadatan dan kekhidmatan. Sewaktu kita beristirahat dari kegiatan rutin sehari-hari kita, pikiran kita dibebaskan untuk merenungkan hal-hal rohani. Pada hari ini kita hendaknya memperbarui perjanjian-perjanjian kita dengan Tuhan dan memberi makan jiwa kita dengan hal-hal dari Roh Kudus. Pikirkan tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk mengingat tujuan Sabat sewaktu Anda mempersiapkan diri untuk hari tersebut setiap pekannya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita dan dalam penyucian kita akan hari Sabat, dan dalam penyucian hari Sabat yang kita lakukan setiap pekan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus menguduskan Sabat-Mu, hari ketujuh-Mu, sebagai hari yang terindah, hari istirahat yang menyenangkan, mengagungkan Tuhan dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu. Kiranya Engkau selalu bersama kami dalam hidup kami hari ini dan seterusnya sampai Yesus datang. Termulialah Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami, pemberi kami keselamatan, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Beli garam ke pasar baru, belinya di tempat Ibu Vita. Hargailah seorang guru yang sangat berjasa bagi kita. Horas.